Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustadz yang baik hati ini. Semoga anak-anakku semuanya di rumah sehat dan semangat untuk belajarnya. Walaupun kita masih dihadapi dengan pandemi, jangan sampai belajarnya menjadi malas-malasan. Di sini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 7, subtema 1, IPS. Daya tarik rempah Indonesia. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Contoh rempah-rempah yaitu cengkeh, lada, pala, kapulaga, kayu manis, dan lain-lain. Awal penjajahan di Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, yang terakhir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Ketiga, upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Yang keempat, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, pembentukan VOC. Yang kedua, tujuan VOC di Indonesia. Yang ketiga, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda terjadi pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Tanam paksa yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk menanam tanaman tertentu seperti kopi dan kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Akibatnya, penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai, sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda. Tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, membangun saluran pengairan. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama, Sultan Ali Mugayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda
Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Di sini adik-adikku lihat dari atas dulu, yaitu ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Selanjutnya ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Ada juga Patimura dari Maluku. Ada juga Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Terakhir Silas Papare, Papua. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kalah dalam persenjataan. Belanda menerapkan politik adu domba. Cukup sekian dari Ustadz untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.